Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil ayatil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa sawfa yu'tillahu ma'al mu'minin. Sadaqallahul ladzim alayhi manani wallahu a'lam bihaqiqatihil muratabban wa ma'nan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'mal khalisan 'alal 'amali. Wa qala Allah ta'ala adakhalal jannata bighairi hisabin. Al-hadits manane wallahu a'lam bihaqiqatihil murattabun wa ma'nan. Puja dan puji serta rasa syukur marilah sama-sama kita tingkatkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita dapat berkumpul bersama, bermuajah bersama di haflah yang mubarakah ini. Tiada lain untuk melaksanakan suatu kewajiban, yakni ibadah fardu salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan hal ini Allah jadikan sebab dan wasilah sebagai peningkatan kita dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Adam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salamnya juga semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat, juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat fid dini wad dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak lupa yang Al-Fakir hormati, bil khusus tokoh daripada kesepuhan agama kita dalam FS3G ini, yakni Abah Haji Abdul Rajim Marja, matanallah fi tulli hayatihi, amin. Dan juga Bapak Sekjen kita, Bapak Ustadz Haji Ahmad Maulana, matanallah fi tulli hayatihi, amin. Dan juga yang Al-Fakir hormati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada seluruh petugas daripada pekan minggu ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang setia hadir, yang mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dalam taat, sehat jasmani rohani kita, dipermudahkan urusan kita, dilancarkan usaha kita, serta dikabulkan qadha hajat dunia akhirat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, berdiri Al-Fakir di sini tiada lain menjalankan daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bersilaturahmi kepada seluruh tokoh agama dan juga kesepuhan daripada FS3G, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, yang artinya barang siapa seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat falyasil rahimahu, maka perbanyaklah bersilaturahmi. Yang kedua, datangnya Al-Fakir di sini tiada lain untuk mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus kepada Al-Fakir pribadi, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana iman dan takwa kita ini dilandaskan, dilahirkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya i'mal khalisan 'alal amal. I'mal khalisan, beramalah kalian semua dengan amalan-amalan yang ikhlas, 'alal amali, atas suatu amalan-amalan yang kalian lakukan. Faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, adkhulu ala abwabil jannah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan kalian semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini buah daripada kita yang beramal ikhlas melaksanakan suatu ubudiyah kita. Lalu seorang ulama, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab hikamnya mengatakan
bahwasannya man abadahu li syai'in yarjuhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati minhu fama qama haqqu awsafihi, yang artinya man abadahu li syai'in yarjuhu, barang siapa seseorang yang menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan sesuatu, aw liyadfa'a bi ta'atihi, atau dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena takut akan siksaannya, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fama qama haqqu awsafihi, maka ia sama sekali belum memenuhi daripada hak sifat-sifatnya. Artinya dia tidak mengakui sebagai seorang hambanya. Itu artinya pesan di situ mengatakan, kita selaku umat muslim yang mukmin, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita beramal ibadah apabila tidak dilandaskan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, illalladzina tabu, kecuali untuk orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan orang-orang yang memperbaiki diri, wa'tasamu billah, dan orang-orang yang menjaga dirinya, orang-orang yang menguatkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasu dinahum lillah, sehingga ia beramal, dia beribadah, menjalankan daripada syariat agamanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al mu'minin, maka barulah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron 'azima. Dalam ayat ini adalah salah satu ayat yang unik, yang mana wa sawfa yu'tillahu, di situ terdapat fi'il mudhari lafadz yu'ti dari fi'il madi ata ya'ti majulkan jadi yu'ti. Jelas fi'il mudhari karena terdapat huruf mudhara'ah, hamzah, nun, ya, ta. Qaidah Imriti mengatakan hamzun wa nunun wa kadza ya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Kenapa masih dikaitkan, dikuatkan dengan ciri daripada kalimat fi'il, yakni lafadz saufa, wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajron 'azima. Saufa udah nyata sebagai kalimat suatu fi'il. Jurumianya kan wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa saufa wa ta'itani si taskinati kan gitu. Alfianya wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'itani si ma'taskini. Dan juga alfianya bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yang jali. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa saufa yu'tillahul mu'minina, kelak nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ajron 'azima, akan memberikan suatu pahala ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang dilandaskan ibadahnya dengan rasa ikhlas. Sebab ikhlas itu setara dengan sabar. Rasul berkata bahwasanya faman sabiru alal amal fa idza mata la bighairi hisabih. Barang siapa seseorang yang semasa hidupnya selalu dia menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa sabar dan ikhlas, fa idza mata bighairi hisabih, apabila ia mati maka matinya itu tidak akan dihisab. Ini salah satu amaliyah yang kadang kita sepelekan. Padahal semua amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan amal yang ikhlas. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu penguat daripada tafsir wajiz ataupun tafsir tahlilinya mengatakan kita ini benar-benar harus beramal dengan ikhlas. Faman kana yarju, maka barang siapa seseorang yang mengharapkan dirinya liko arabihi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan, udah ada falyamal pakai amalan, falyamal maka beramallah kalian amalan dengan amalan yang ikhlas, amalan yang tulus. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Udah kita ikhlas, kita beriman pada Allah, jangan sekali-kali diri kita pula menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak ikhlas misalkan umpamanya nih, seperti saya dari rumah bangun pagi-pagi, walaupun duluan Mbah Haji bangunnya, saya datang dari rumah ke sini, jauh saya Pak, rumah saya ini, kudu beli tiket pesawat dulu mungkin.
Datang dari rumah ke sini, nggak ikhlas ya teh. Wah kata saya ada Pak Haji nih, Pak Sekjen. Udah aja saya ingetinnya amplop aja. Padahal saya nggak pernah ngarepin amplop Pak Haji. Nggak pernah saya ngarepin amplop. Banyak kok amplop di rumah saya. Isinya dong yang kagak ada. Itu kan saya nggak ikhlas, udah saya patok nih. Wah di FS3G segini nih, udah kebayang-bayang. Nah itu udah begitu udah kuat artinya. Karena hadis qudsi Allah ya, hadis qudsi Allah itu tidak tertera dalam Al-Quran. Allah tuh berfirman seperti ini. Faman kana yu'minu billahi bighairi ikhlas. Siapa orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, iman loh. Orang beriman sama Allah Subhanahu wa taala bighairi ikhlasin, tapi dengan tidak keikhlasannya. Apa coba? Faruddu uqubatil. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya suatu siksaan. Hatta tanzila sab'ah, sampai dengan 7 turunannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, zakat kita, itu semua harus dilandaskan dengan dasar rasa yang ikhlas. Ikhlas berat nggak Pak? Berat nggak? Berat. Kalau misalkan ikhlasnya nggak berat, mungkin patungan di grup FS3G nggak bakal segitu, bener nggak? Pasti bakal terpenuhi, ya nggak? Ini ada yang nyumbang dengan 100.000, nyumbang dengan 50.000. Itu orang-orang yang subhanallah. Padahal udah tertera ya di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW tuh bahwasannya man at'ama musliman. Barang siapa seseorang yang memberikan sedekah makanan dan minuman kepada sesama muslim bighairi bihtisabin, dengan hati yang ikhlas gitu, dengan hati yang ridho karena Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu alfi hasanatin. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya berjuta-juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayiatin, dan Allah pula akan meleburkan berjuta-juta keburukannya. Wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah pula akan mengangkatkan beribu-ribu derajatnya. Kalau kita mengkaji kitab Qawmi'ut Tugyan atau kitab Syu'bul Iman, mengampuni dosa kita satu aja dengan istighfar sholat itu belum cukup. Dan kalau kita mengkaji kitab daripada Nihayatuz Zen, ingin mengangkat derajat kita satu aja, itu puasa 4 tahun aja nggak cukup. Tapi dengan ruhsoh kemurahan daripada agama dan rahmatnya Nabi Muhammad untuk seluruh umatnya, dengan sodakoh gitu. Tapi ya namanya nilai bagus pasti ada ujian yang berat, betul tidak? Pasti ada ujian yang berat. Nggak mungkin semua orang itu tidak terhijab. Nggak usah yang tidak memiliki pangkat. Yang memiliki pangkat entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu ajengan, entah itu habaib sekalipun, yang namanya ikhlas hati itu sulit. Karena apa? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran bahwasannya fal alimu, maka untuk orang-orang yang alim. Alim di situ menurut tafsir daripada Tobari, alimu orang-orang yang ahli ilmu, yang mengerti, orang-orang yang ahli ibadah, ya dikatakan dalam Al-Quran itu fal alimu, orang-orang yang ahli ilmu itu tagiru alal, berubah hatinya gitu. Wala tathbutu ala dini, dan tidak tetap hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segitu orang-orang yang ahli ilmu, apalagi yang bukan ahli ilmu. Tapi jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya farahmatun indallah, maka adapun kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-mu'minuna bihtisabin, yakni orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Jadi nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi ajengan, nggak mesti jadi haji dan sebagainya. Untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang beriman, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja, Pak. Kita punya masalah, hadapin dengan sabar. Kita punya perubahan daripada kehidupan, terimain takdir kita. Punya sedikit rezeki, syukurin. Karena firman Allah juga di hadis qudsinya, Allah berfirman bahwasannya man lam yarḍa biqada'i, barang siapa seseorang yang tidak ridho dengan ketentuan yang telah aku berikan, walam yasbir alal bala'i, dan orang itu pula tidak sabar dengan musibah yang telah aku berikan,
Walam yashkur ala ni'ami. Bahkan orang itu tidak bersyukur sama nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Falyakhruj min bainil ardi was sama. Maka silahkan kamu keluar daripada perut muka bumi ini dan jangan berpayung di bawah daripada langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yutlabu rabban siwa, dan silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Mau kemana kita kalau diusir sama Allah situ? Mau pindah ke Pondok Ranggon? Kan nggak mungkin. Ini karena apa coba? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi dipakai untuk mencari ilmu. Ini lagi dipakai untuk beribadah. Emang udah kagak aneh kalau bahasa orang sini mah. Yang namanya setiap amalan yang dipakai untuk beribadah pasti hijabnya itu terbuat daripada syaitan. Sepintas kayak murah, kayak receh 50-100 itu buat kita. Tapi beratnya hati memberi dengan bayang-bayang yang aneh-aneh itu udah pasti. Karena janji Allah pula di Al-Quran bahwasanya fa'amaratu ala sabilillah. Aku memerintahkan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala apa coba? Syikyul qalbah, kesusahan dalam hati. Itu udah pasti, Cuman jangan sampai kita ngikut kesulitan hati kita. Jadi apapun bentuk ibadah, kita mau ikut andil, terus berat nih, lawan. Jangan ntar gampang, udah deh biarin. Nggak seperti itu. Contoh besarnya lagi nih, yang terhormat Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Jatiraden, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam taat, sehat jasmani rohaninya, dan juga dipermudahkan segala urusannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin yang soleh, yang bisa mengemban suatu kewajiban dari atasannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Lurah, Pak Lurah, nyumbang berapa Pak Lurah? Bercanda Pak Lurah ya. Datang dia bela-belain ya, pagi-pagi untuk datang tolab ilmu. Subuh juga, subuh itu hukumnya sholat itu hukumnya wajib. Wah ini ada kok subuh uclak-aclok gitu gini, tujuannya apa sih? Tiada lain untuk syiar, menarik daripada agar orang-orang itu membangkitkan sholat subuh. Salah enggak, orang ngajak kok, namanya kan dakwah, bener enggak? Kan kata Rasul juga bahwasannya lidakwati ala akhirud zaman fayat ba'u ala musba'ah, kan gitu ya. Di kitab hikamnya dikatakan bahwasannya cara berdakwah nanti di akhir zaman tuh ya terang-terangan ngajak begitu. Gak usah sembunyi-sembunyi, gak usah tawadu. Udah bukan tempatnya lagi. Sekarang mah zamannya. Kalau zaman Rasul mungkin iya, karena banyak para sahabat ahli fuqaha, ahli ilmu. Turun lagi zaman sahabat mungkin iya bisa dengan ketawaduan. Turun lagi ke zaman para tabi'in, turun lagi ke zaman tabi'at, atba tabi'at, para imam, para ulama, para syekh masih bisa tawadu, sopan satu ramah tamah. Tapi kalau zaman sekarang mau sopan satu ramah tamah di kalangan-kalangan yang penuh dengan keawaman, gak bakal hidup yang namanya syiar agama Islam, betul? Ini bukan menunjukkan saya kiai, saya ahli tafsir, saya ahli hadis, enggak begitu. Karena banyak orang-orang yang bukan pada fak dan tempatnya mengatakan dia ahli tafsir, mengatakan dia ahli hadis, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui standar dasar daripada ilmu hadis dan juga tafsir. Kita yang tahu berkewajiban untuk maju karena menjalankan daripada hadis Nabi tadi ya, la amartu ala akhirul zaman mutba'ah awil mutba'atah. Jadi harus terang-terangan gitu di dakwah tuh. Ini salah satu Pak Lurah juga sama, mencontohkan, mudah-mudahan ke depannya nih. Amin dulu. Mudah-mudahan ke depannya Pak Lurah bisa ngajak stafnya semua buat FS3G gitu. Di wilayah Tiraden diajak semua staf-staf pekerjanya. Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya komplit Pak Lurah. Amin ya. Doain juga nih, mudah-mudahan biar istiqomah Pak Lurah juga. Enggak cuma hanya di Jatiraden, karena FS3G itu labelnya sekota Bekasi ya Pak Haji ya. Sekota Bekasi bisa menjadi contoh untuk lurah-lurah yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doain juga Pak, saya ini sebetulnya masih lajang ini teh. Curhat sama Pak Haji. Aduh bener Pak Haji Maya. Doain saya, mudah-mudahan tahun depan saya akan ibadah yang panjang. Ini kalau FS3 kan ada 405 anggota ya. Per orang seorang cepet aja. Kebayang gak itu? Di anggota FS3 405 orang. Per orang seorang cepet aja patungan buat saya nikah gitu. Gak kebayang itu. Bisa beli rumah sih itu Pak Haji. Ya mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah pergumulan ini
menjadikan salah satu kekuatan bertambahnya iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu terakhir mengenai masalah ikhlas, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini. Ini dalam kitab daripada Bughyatul Mustarsyidin, pengarangan daripada Habib Abdullah. Beliau mengatakan seperti ini. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman di akhir zaman ala ummati, di umatku. Jadi akan datang suatu zaman di akhir zaman umatku. Ini kata Kanjeng Rasul nih. Bahwasannya amilu amal, orang yang ahli amal dengan suatu amalannya, ya. Tapi dia tuh sukut, diam. Sukut. Maka hal seperti itu adalah salah satu apa? Khatun minallah, kesalahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah, beramal syiar agama Islam itu untuk di akhir zaman itu memang harus terang-terangan. Ini udah jadi perintah Rasul. Sanad kehadisannya pula sudah tidak bisa terbantahkan. Karena siapa perawinya? Ya ini langsung daripada Imam Bukhari dan Muslim. Udah kagak diragukan lagi. Orang kalau udah nanya hadisnya dari mana periwayatnya, Bukhari, Muslim, semua pasti bakal taslim semua. Karena itu adalah salah satu kalau kata kita mah dedengkot atau rajanya pakar hadis. Ini amalan yang nama dari Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu memerintahkan untuk terang-terangan itu sebagai alamatul ikhlas, ternyata tandanya orang yang ikhlas. Beda dengan orang yang takabur, beda dengan orang yang menyombongkan diri. Kalau orang yang menyombongkan diri itu seperti ini, ingin terlihat, ingin terpuji, memiliki sifat itu dalam hati. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kemampuan ilmu yang hebat, namun dia sudah berpenampilan rapi, dia sudah berpenampilan yang sunnah-sunnah, datang sholat awal waktu. Itu adalah tanda ciri daripada orang yang hidup di akhir zaman yang menjalankan ibadah dengan ikhlas. Jadi jangan dicegah nanti apabila ada teman-teman kita yang datang seperti itu, saudara-saudara kita yang datang ke tempat ibadah-ibadah dengan penampilan rapi. Itu benar-benar ikhlas. Karena apa? Karena ketidaktahuannya. Nah, ketidaktahuan di akhir zaman itu salah satu tanda yang ikhlas. Siapa yang berkewajiban? Kita. Yang memiliki pangkat, yang memiliki ilmu, itu kita berkewajiban untuk mengarahkan hati-hati mereka. Karena kalau misalkan tidak diarahkan, bahwasanya fasyarru alal a'la, maka akan terjadi suatu keburukan di atas daripada keburukan. Intinya, kalau memang pakarnya dalam agama, yang dipegang harusnya agama. Yang pakarnya dalam negara, yang dipegang ahli negara. Itu semua dengan bimbingan daripada masing-masing landasan suatu ilmu dan kemampuan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, para hadirin, para bapak kiranya dapat memaklum apabila ada tutur kata penyampaian yang kiranya kurang berkenan atau salah daripada catatan saya, itu mutlak datang dari Al-Fakir mohon dimohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada sedikit kebenaran, maka kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebenaran itu jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang maslahat barokah dunia dan akhirat. Al-Fakir tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.